Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Jakarta Utara akan melakukan demonstrasi konteks 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Leni dari SDN Semper Barat 07. Perkenalkan, nama saya Nurul Wijayanti dari SDN Sukapura 01. Perkenalkan, nama saya Saripah dari SDN Marunda 02 Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Saripah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu Saripah hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Nurul sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Saripah. Oke, sebelum kita melakukan proses coaching Bu Saripah, ada yang ingin saya sampaikan tentang rubrik penilaian. Sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Saripah. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian prinsip-prinsip coaching yaitu posisi coach terhadap coachingnya adalah mitra sejajar. Bagaimana nanti coach belajar bagi dirinya sendiri dan proses kualifikasi bagaimana proses coaching diajak untuk berpikir menggali potensinya dia. Nah, setelah prinsip coaching, apakah sesuai juga dengan alur Tirta, ya, yaitu tujuan menyampaikan coaching, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach, lalu rencana aksi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengenai rencana aksi coach, lalu tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen dalam menjalankan rencana aksi. Oke. Setelah itu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi dari coachnya. Lalu begini Bu Saripah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari keterangan tadi yang saya berikan kepada Bu Saripah, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Ya, terima kasih sebelumnya Bu Nurul. Kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama ya dengan presence atau dapat memberikan kehadiran secara penuh. Yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, setelah itu ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah kompetensi mana yang ingin Bu Saripah kembangkan secara spesifik yang ingin Bu Saripah observasi. Ya, untuk kompetensi secara spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, di mana saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu yang berasal dari kegiatan mendengarkan. Baik, gitu ya Bu. Kemudian
Yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Bu Sarifah, eh, bagaimana yang diinginkan oleh Bu Sarifah proses coaching kali ini? Ya, yang saya ingin eh, yang saya inginkan dari kegiatan coaching hari ini adalah saya berharap coaching ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi atau bisa juga menemukan strategi-strategi dalam menyelesaikan permasalahannya. Saya berharap saya dapat membantu membuat rencana dari coaching ini agar lebih spesifik begitu Bu, dan bisa mendorong memberikan ide atau saran-saran yang sebenarnya itu berasal dari dirinya sendiri. Saya hanya membantu untuk menggali itu begitu Bu. Baik, terima kasih Bu Sarifah. Demikianlah pra-observasi kali ini yang ingin saya sampaikan kepada Bu Sarifah. Lalu silakan Bu Sarifah melakukan coachingnya terhadap coaching. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Leni? Alhamdulillah baik Bu Sarifah. Alhamdulillah. Kemarin saya dengar Bu Leni ingin ngobrol-ngobrol gitu sama saya. Ada apa ya Bu Leni? Iya sih Bu Sarifah, kemarin tuh saya sebenarnya ada pikiran saya agak kacau gitu karena memikirkan hal ini. Begini Bu Sarifah, saya itu punya murid di kelas yang suka jaya begitu, kemudian nanti mengganggu teman di sekelilingnya gitu. Jadi pada akhirnya yang tadinya keadaan kelas itu tenang malah berubah jadi seperti rusuh begitu loh. Jadi saya bingung gimana gitu. Saya sudah melakukan berbagai cara, tapi anak ini kok sulit sekali berubahnya begitu. Oke, baik. Jadi Bu Leni memiliki anak murid yang luar biasa ketika di dalam kelas ya, mengganggu sehingga pembelajaran menjadi terganggu gitu ya, karena istilahnya rusuh lah ya, rusuh di kelas. Betul Bu Sarifah. Nah, kira-kira dari obrolan kita hari ini ya Bu Leni, apa yang Bu Leni harapkan gitu dari perbincangan kita hari ini? Ya, saya berharap nih setelah konsultasi dengan Bu Sarifah, saya bisa menemukan solusi bagaimana ya nanti agar anak ini tuh bisa merubah sikapnya begitu menjadi lebih baik lagi. Kemudian rukun sama temannya, tidak iseng lagi atau tidak jahil lagi dengan temannya begitu. Baik, jadi tadi kan yang Bu Leni harapkan itu anak ini jadi lebih baik lah ya, bisa rukun sama temennya. Nah, kalau menurut Bu Leni, apa sih yang bisa Bu Leni lakukan untuk dapat mencapai indikator baik seperti yang Bu Leni harapkan? Iya baik. Kalau menurut saya sih yang pertama-tama adalah melakukan itu ya, membuat kesepakatan kelas mungkin ya, hal yang pertama yang bisa saya lakukan bersama anak-anak, biarkan mereka mungkin mereka nanti yang menentukan apa saja sih nilai-nilai kebajikan yang perlu diterapkan dalam kesepakatan kelas itu begitu. Jadi nanti kalau ide dari mereka kan mereka jadi bisa lebih ingat ya dan menjalankan, karena kan memang itu berasal dari mereka sendiri gitu. Kemudian ya saya ingin mereka itu tahulah nilai-nilai kebajikan seperti menghormati, saling menyayangi antar sesama teman begitu. Nah nanti juga kita akan meyakinkan kesepakatan kelas ini mereka laksanakan dan mereka seharusnya nantinya bisa bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah mereka buat seperti itu. Lalu adakah kira-kira cara lain atau usaha lain yang bisa Bu Leni lakukan gitu untuk mencapai sesuai yang diharapkan sama Bu Leni? Iya, tadi selain membuat
keyakinan kelas ya Pak. Jadi mungkin dengan cara menempel-nempelkan poster gitu ya di setiap sudut kelas, atau mungkin sebelum masuk ke kelas gitu ada ditempel di pintu depan kelas supaya anak-anak itu selalu mengingat nilai-nilai kebajikan dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat bersama begitu Bu Sarika. Oke, baik. Jadi Bu Leni tadi yang pertama punya rencana untuk membuat keyakinan kelas ya bersama dengan murid-muridnya. Lalu Bu Leni juga akan mengajak anak-anak untuk menempelkan poster, di mana harapannya supaya poster-poster ini dapat mengingatkan mereka untuk selalu berperilaku baik. Luar biasa sekali rencana Bu Leni, semoga rencananya bisa berjalan sesuai dengan apa yang Bu Leni harapkan. Nah, kira-kira dari rencana yang sudah Bu Leni sampaikan tadi, kapan Bu Leni akan melaksanakan atau memulai rencana tersebut? Ya, kalau saya sih berpikirnya nih, mungkin dalam waktu dekat ini ya, bisa 2 hari atau 3 hari ke depan saya akan segera membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi agar nanti anak-anaknya lebih paham tentang apa sih yang harus mereka lakukan sebagai seorang pelajar gitu. Tentunya di sini sebagai seorang pelajar yang baik gitu. Saya menginginkan anak saya itu benar-benar sadar dari dalam dirinya sendiri ya, bukan karena sadar karena melihat gurunya takut atau seperti apa begitu Sarifah ya. Insya Allah dalam waktu dekat ini. Oke, baik, jadi dalam waktu dekat insya Allah akan Bu Leni terapkan ya. Dan Bu Leni berharap ini menjadi budaya positif, disiplin yang timbul dari dalam dirinya, bukan karena takut sama gurunya atau orang lain gitu ya. Nah, siapa saja yang akan Bu Leni libatkan dalam mendukung Bu Leni untuk melaksanakan rencana yang sudah Bu Leni buat? Saya sih berencana melibatkan anak murid ya tentunya ya. Kemudian saya juga mungkin akan sosialisasi dulu terlebih dahulu dengan orang tua agar orang tua juga di rumah tahu gitu, tentang keyakinan kelas yang telah kita buat, sehingga apa yang menjadi kesepakatan kita atau keyakinan kelas kita juga nanti menjadi tanggung jawab bersama orang tuanya di rumah gitu. Tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi di lingkungan rumah juga mereka menjadi orang yang menghormati orang lain, dan tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi di lingkungan rumah juga mereka menjadi orang yang menghormati orang lain dan tidak usil dengan temannya gitu ya. Jadi saya berharapnya sih tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi ini juga bisa diterapkan di rumah, di lingkungan rumah. Bagus sekali ya Bu Leni. Jadi harapan Bu Leni ketika ini sudah dilaksanakan, hal ini dapat berpengaruh bukan hanya dilaksanakan ketika mereka berada di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah ya, tetapi juga bisa dilaksanakan di lingkungan rumah. Nah, dari perbincangan kita ini dari awal sampai akhir, nah kira-kira apa sih yang bisa Bu Leni simpulkan? Ya, kalau saya sih tadi berbincang dengan Bu Sarifah ya, saya menginginkan kesimpulan yang saya dapatkan adalah yang pertama membuat keyakinan kelas dengan melibatkan orang tua mereka di rumah gitu ya, dan tadi dengan cara setelah jadi kesepakatan atau keyakinan kelas itu kita tempelkan di dinding untuk selalu mengingatkan kepada murid akan nilai-nilai kebajikan yang telah kita buat bersama melalui kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut. Dan mudah-mudahan dengan adanya hal ini mereka bisa jadi lebih menyadari bahwa memang sebenarnya itu yang mereka harapkan gitu, saling menghormati dan menghargai sesama teman. Oke, baik Bu Leni. Nah, tadi kita sama-sama sudah mendengar kesimpulan dari Bu Leni.
Nah, dari perbincangan kita hari ini, insight atau pengalaman apa sih, pengalaman baru apa yang Bu Leni dapatkan dari perbincangan kita tadi? Ya, pengalamannya ternyata sebenarnya ada berbagai cara ya untuk bisa membuat perilaku anak itu berubah. Mungkin tadi pencerahan yang sudah diberikan oleh Bu Sarifah telah memberikan arahan ya, bahwa dengan saya sebagai wali kelas itu membuat peraturan kelas itu bisa merubah anak-anak menjadi lebih baik. Semoga sih saya ke depannya itu bisa lebih melihat lagi hal-hal apa yang bisa kita buat sebagai perubahan ke arah yang lebih baik begitu. Oke, baik Bu Leni. Rencana yang sudah Bu Leni sampaikan itu menurut saya luar biasa sekali ya. Saya sangat mendukung Bu Leni. Mudah-mudahan rencana Bu Leni semua berjalan lancar dan sesuai harapan. Saya berharap kita dapat berbincang-bincang lagi untuk saya dapat mendengar hasil dari rencana yang telah dibuat oleh Bu Leni. Iya, baik Bu Sarifah. Mohon doanya Ibu Sarifah ya, agar rencana yang saya telah tadi utarakan mudah-mudahan kedepannya berhasil dan bisa merubah anak-anak menjadi lebih baik. Amin. Ya, terima kasih Bu Leni. Semoga perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil pelajaran bersama-sama. Iya, baik. Terima kasih sama-sama Bu Sarifah. Terima kasih. Ya, baik Bu Sarifah, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Leni. Sebelum penutup, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada coaching tadi ya, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana saya telah menyampaikan tujuan coaching, lalu saya juga memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi dalam diri coaching. Lalu dalam rencana aksi saya juga memberikan pertanyaan mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir, pada bagian tanggung jawab saya dapat membangkitkan komitmen coaching dalam merencanakan aksinya. Begitu menurut. Baik, Bu Sarifah, menurut saya sebagai observer, proses coaching antara Bu Leni dan Bu Sarifah ya sudah berjalan dengan baik, dan juga prosesnya, alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Menurut saya juga tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu dengan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang sikap murid ya dalam pembelajaran. Coach juga memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus meyakinkan, banyak sumber belajar, dan tugas harus sesuai. Coach juga memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajaran. Lalu coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach, dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Begitu ya Bu Sarifah. Nah, proses coaching tadi yang juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu Bu Sarifah sudah memposisikan diri sebagai mitra
ya, mitra dengan Bu Leni ya, Bu Sarifah. Dan menurut saya proses kreatif Bu Sarifah sudah mengajak Bu Leni untuk berpikir kreatif, menggali ide yang ada di dalam coach. Dalam memaksimalkan potensi Bu Sarifah, menurut saya sudah mengembangkan kemampuan Bu Sarifah untuk dapat melihat kemampuan yang ada dalam diri coach. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Sarifah ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi dilakukan Bu Sarifah? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengenai proses alur tirta, ya, agar saya dapat lebih memahami lagi bagaimana saya dapat mengajukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat membantu coach dalam membuat rencana aksinya yang lebih spesifik dan bisa mendorong ide dari coach itu sendiri, sehingga saya dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi, begitu Bu Nurul. Oh, baik, oke. Baik Bu Sarifah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nurul.